Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya. Kalian tentunya masih kenal ibu semua kan? Nama Ibu Safia Dewi. Hari ini Ibu akan mengajar kalian di kelas 4 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum Ibu lanjut, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa di sini yang sudah mengenal Nabi Muhammad? Kapan dilahirkannya? Siapa nama ayahnya? Ada yang tahu? Iya, betul. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, tepatnya pada tahun gajah. Nama ayahnya adalah bernama Abdullah. Nah, kali ini Ibu sebelum melanjutkan pembelajaran, kita baca sama-sama dulu ya. Di sini, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Nah, dari sini kalian sudah terbayang belum bagaimana dakwahnya Rasulullah ketika di kota Mekah? Kita ikuti sama-sama ya. Nah, di sini siapa yang tahu di mana letak kota Mekah? Coba Ibu tanya dari kelas 4 Ibnu Sina. Mana yang namanya Syafiq? Coba, Syafiq tahu nggak di mana sih kota Mekah? Dekat Depok atau dekat kota Bogor? Sekarang berpindah ke kelas 4 Al-Ghazali. Coba Ibu tanya sama Muammar Fatihin. Muammar, Ibu mau tanya, di mana sih sebenarnya letak kota Mekah? Ada yang tahu nggak dia di kelas 4 Ibnu Sina, juga kelas 4 Al-Ghazali? Ayo, siapa yang tahu di mana letak kota Mekah sebelum Ibu lanjut ke materi tentang dakwah Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Kita ikuti sama-sama ya. Nah, letak kota Mekah, posisi letak kota Mekah berada di Jazirah Arab, tepatnya di negara Saudi Arabia yang berbatasan langsung di bagian utara dengan negara Jordania. Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Yaman, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, dan di sebelah timur berbatasan dengan negara Kuwait, Bahrain, dan juga Uni Emirat Arab. Nah, kira-kira begitu pentingnya posisi letak kota Mekah ini ketika zaman Rasulullah. Ibu lanjut. Sebelumnya, bagaimana kondisi kota Mekah saat itu sebelum kenabian? Kalau sebelumnya, kota Mekah ini merupakan salah satu kota perdagangan yang sangat strategis, yang letaknya tepat di tengah-tengah di Jazirah Arab. Kita lihat sama-sama. Menurut ahli sejarah, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, masyarakat Mekah merupakan masyarakat jahiliyah, penyembah berhala. Keyakinan mereka sudah turun-temurun dari nenek moyangnya sehingga sulit untuk meninggalkan ajaran dari pendahulunya. Kebenaran yang datang kepada mereka dianggap sebagai perusak keyakinan mereka. Masyarakat jahiliyah penyembah berhala bahkan tak segan-segan menganiaya, mengucilkan bagi siapa saja yang meninggalkan berhala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Terbayang nggak sih ke kalian ketika itu dakwahnya Rasulullah menghadapi para penduduk masyarakat Mekah ketika itu, yang sebelumnya mereka terkenal jahil, terkenal dengan kebodohannya, mereka masih menyembah berhala dan bahkan tidak segan untuk menganiaya juga mengucilkan kaum muslimin ketika itu. Wah, kita ikuti lagi selanjutnya ya. Nah,
Yang pertama mengenai dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat, terutama masyarakat Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad ditugaskan untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Hal tersebut karena Islam menganggungkan tauhid, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad selalu berdakwah secara terus-menerus walaupun banyak rintangan, walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi Nabi Muhammad selalu senantiasa menyampaikan ajaran agama Islam agar umatnya selamat di dunia dan juga di akhirat. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan dakwahnya terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, dari turunnya ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk segera berdakwah kepada keluarga besarnya, yaitu Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Mereka diajak oleh Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ini ada dua. Yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang terjadi pada tahun pertama sampai tahun ketiga. Kenapa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu? Kenapa Bu harus sembunyi-sembunyi dakwahnya Rasulullah? Kan biar penduduk Mekah ketika itu biar tahu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama, agar penduduk Mekah ketika itu tidak kaget. Agar mereka tidak kaget tentang perubahan kebiasaan baru. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam dilakukan adanya perubahan adat istiadat sebelumnya. Kalau sebelumnya adat istiadat mereka atau kebiasaan mereka masih belum baik, maka Rasulullah akan mendakwah kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dulu agar mereka tidak kaget dengan kebiasaan yang lebih baik. Nah, ini dikenal bagi mereka yang memeluk agama Islam pertama kali dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah, siapa saja yang termasuk as-sabiqunal awalun? Yang pertama ada Siti Khadijah yang merupakan istri Rasulullah. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupunya Rasulullah. Yang keempat ada Zaid bin Harisah. Yang keempat ada Abu Bakar As-Siddiq, kelima Zubair bin Awam, keenam Utsman bin Affan, ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, kedelapan Thalhah bin Ubaidillah, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Bilal bin Rabah, ke-11 Abu Ubaidah bin Jarrah, ke-12 Abu Salamah bin Abdul Asad, ke-13 Arqam bin Abi Arqam al-Makhzumi, ke-14 Utsman bin Ma'zun, ke-15 Ubaidah bin Haris, ke-16 Fatimah binti Khattab yang merupakan saudari perempuan dari Umar bin Khattab, 17 Habab bin Arad, dan yang ke-18 Abdullah bin Mas'ud. Nah, selain nama-nama tersebut, masih banyak lagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam secara diam-diam. Kebanyakan dari mereka adalah para budak dan orang-orang miskin. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah selama 3 tahun. Kenapa dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Tujuannya adalah agar masyarakat Mekah ketika itu tidak kaget akan adanya perubahan adat istiadat ketika itu. Lanjut. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Nah, ini terjadi pada tahun keempat kenabian. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan.
Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah. Nah, dakwah pertama kali yang Rasulullah lakukan ketika itu secara terang-terangan ini berada di Bukit Sofa dekat Ka'bah. Namun, lagi-lagi Rasulullah mendapatkan cemoohan dari sebagian besar kaum Quraisy, terutama dari paman beliau yang bernama Abu Lahab. Nah, peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Siapa di sini yang sudah menghafal surah Al-Lahab? Bagaimana bunyinya? Tentu kalian sudah tahu semua kan ya? Akan tetapi dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin banyak. Dan Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun.